Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Selamat Panutan MSI selaku dosen mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI 2, perkenalkanlah saya Halimah Nurul Ulia dari kelompok 4 yang akan menyampaikan makalah berjudul Desain Pembelajaran dan Isi Muatan RPP Kurikulum 2013. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi poin 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya yang bernama Mustiah dan Ali atau Ural Maliki. Langsung saja, pada poin yang pertama ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian desain pembelajaran itu. Desain pembelajaran itu diambil dari kata desain yang berasal dari bahasa Inggris, itu artinya perencanaan atau persiapan. Pembelajaran itu dapat kita artikan sebagai proses interaksi antara guru dan peserta didik dalam suatu belajar pada suatu lingkungan belajar. Maka desain pembelajaran itu dapat kita sebut dengan proses menentukan tujuan belajar, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan belajar. Poin yang nomor 2 adalah tujuan desain pembelajaran. Tujuan desain pembelajaran itu menurut saya itu dapat mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi media yang telah disediakan. Bukan hanya itu saja, tujuan desain pembelajaran itu khususnya pada pendidikan agama Islam itu dapat mengaktifkan dan mendukung pembelajaran siswa secara individu. Poin yang ketiga adalah perbedaan perencanaan pembelajaran dan desain pembelajaran. Menurut saya sangatlah mudah untuk menentukan perbedaan perencanaan dan pengertian RPP. Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses perencanaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, menurut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 lampiran keempat tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran Kemdikbud 2013. Tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Maka dari itu, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP adalah sebagai berikut. 1. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat rasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. 2. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal, peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar.
3. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. 4. RPP menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar. 5. RPP mengembangkan budaya-budaya membaca dan menulis. 6. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 7. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan penggayaan remedi, dan umpan balik. 8. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara KI dan KD, materi pelajaran, kegiatan pelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 9. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasikan secara terintegrasi, sistematik, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang komponen RPP. Komponen RPP terdiri atas yang pertama yaitu identitas sekolah, yang kedua kelas, yang ketiga materi pokok, yang keempat alokasi waktu, yang kelima kompetensi inti, dan yang keenam kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, dan yang ketujuh tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Dan yang kedelapan, materi pembelajaran adalah rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Selanjutnya yang nomor 9, metode pembelajaran merupakan rincian dari kegiatan pembelajaran. Yang ke-10, media, alat, dan sumber pembelajaran. Yang ke-11, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Dan materi yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam menyusun RPP Kurikulum 2013. Penyusunan RPP tematik idealnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian atau membuat penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir menentukan media dan sumber belajar. Baik teman-teman, inilah penjelasan dari kelompok kami. Mungkin banyak salahnya, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.